Timnas Indonesia disebut-sebut berpotensi mendapat keuntungan di Piala Dunia 2026 karena perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Eskalasi peperangan semakin meningkat, menandakan buruknya hubungan Iran dengan salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Amerika Serikat. Peperangan ini berdampak pada kondisi sepak bola Iran, kompetisi lokal yang dihentikan hingga status tim nasional yang akan berlaga di Piala Dunia 2026. Menurut laporan Marca pada Minggu, 1 Maret 2026. Mehdi Taji selaku Presiden Federasi Sepak Bola Iran mengonfirmasi pihaknya tak punya pilihan untuk tidak mundur. Ketidakstabilan yang sedang berlangsung di negara tersebut, sepak bola dan acara olahraga lainnya bukan lagi prioritas utama bagi warga Iran. Iran merupakan tim sepak bola terkuat kedua di Asia setelah Jepang dan telah memastikan kelolosan ke Piala Dunia 2026, di mana AS sebagai salah satu tuan rumahnya. Di Piala Dunia tahun ini, Iran berada satu grup bersama Selandia Baru, Belgia dan Mesir. Potensi lolos ke fase knockout pun cukup besar. Namun, asa itu bisa pupus sebelum turnamen berjalan. Jika Iran harus menarik diri, mereka juga harus mematuhi peraturan FIFA sebagai penyelenggara. Jika Iran menarik diri, lantas siapa penggantinya? Hal ini jadi sorotan beberapa media di Asia, termasuk Vietnam dan Cina. Media Vietnam menyinggung potensi Indonesia mendapatkan keuntungan dari mundurnya Iran meski dengan skala yang teramat kecil. Jika sebuah tim akan menarik diri dari Piala Dunia, apakah Indonesia atau Cina akan mendapatkan keuntungan? Tulis Soha VN. Sangat mungkin tim nasional Iran akan menarik diri dari Piala Dunia 2026, dan Asia akan memiliki tim lain untuk menggantikan mereka, imbuhnya. Sementara itu, laman 163. Kom dari Cina juga menyebut dua tim yang berpotensi kuat menggantikan Iran jika benar-benar mundur dari ajang ini. Dua tim yang dimaksud adalah Uni Emirat Arab dan Irak. Kedua tim ini punya potensi lolos lebih besar dibanding peluang yang dimiliki Indonesia. UEA adalah tim pengganti yang paling mungkin jika Iran mengundurkan diri, tulis 163.com. UEA adalah tim dengan peringkat tertinggi di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, tetapi gagal lolos. Solusi lain yang mungkin adalah Irak secara otomatis ditempatkan di grup G, tempat Iran berkompetisi. Dan UEA menggantikan Irak dalam babak playoff antar benua, imbuhnya. Media Cina ini juga menegaskan bahwa peluang Indonesia untuk menggantikan Iran sangat kecil dan hampir mustahil. Karena memang posisi UEA dan Irak jauh lebih menguntungkan sebagai pengganti Iran di Piala Dunia 2026. Publik pun berharap situasi segera membaik dan negara yang bertikai sepakat mengakhiri peperangan. Salah satunya agar gelaran Piala Dunia 2026 dapat berjalan baik dan lancar tanpa keributan politik internasional. Penampilan Justin Hubner kembali mencuri perhatian pada pekan ke-25 Eredivisie musim 2025-2026. Bek berusia 22 tahun itu mencetak satu gol penting saat Fortuna Sittard bertandang ke markas Nijmegen, Minggu, 1 Maret 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol Hubner ikut mengantar Fortuna Sittard meraih kemenangan dramatis 3-2. Hasil tersebut bernilai krusial karena menjaga asa klubnya untuk menembus kompetisi antar klub Eropa musim depan. Bagi Hubner, gol tersebut juga memiliki makna personal. Itu menjadi gol keduanya di Eredivisie musim ini, setelah sebelumnya mencatatkan nama di papan skor saat menghadapi Go Ahead Eagles. Tak hanya produktif, Hubner juga menunjukkan stabilitas performa. Sejauh ini, ia telah tampil 19 kali bersama Fortuna Sittard, dengan catatan 2 gol dan 1 assist, sebuah kontribusi yang solid untuk pemain bertahan. Di level tim nasional, posisi bek tengah timnas Indonesia saat ini identik dengan dua Jai Idzes dan Kevin Dix. Keduanya tampil reguler dan konsisten bersama klub masing-masing sepanjang musim. Jai Idzes menjadi figur penting di lini belakang Sassuolo yang berlaga di Serie A. Sementara Kevin Dix memainkan peran sentral di Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Namun, performa impresif Hubner di Belanda membuat peta persaingan semakin terbuka. Dengan menit bermain stabil dan kontribusi nyata,
ia memiliki alasan kuat untuk menantang dominasi dua nama tersebut. Momen FIFA Series 2026 di akhir Maret pun berpotensi menjadi ajang pembuktian bagi Hubner untuk mengklaim tempat utama di jantung pertahanan Garuda. Komposisi lini belakang timnas Indonesia masih menyisakan tanda tanya. Pasalnya, John Hartman baru akan menjalani debut resminya sebagai pelatih pada ajang FIFA Series yang dimulai 27 Maret mendatang. Jika Hartman memilih skema 4 back, persaingan untuk dua posisi back tengah akan berlangsung ketat. Jai Idzes, Kevin Dix, dan Justin Hubner menjadi tiga kandidat terkuat berdasarkan konsistensi performa musim ini. Halilovic. Legt hem aardig neer, daar is hij nog, daar is de 2-2. En heeft Halilovic dus toch nog zijn assist te pakken. Hubner scoort. Maar ja, kijk naar die knuffel die er is voor de man die zo geniaal kan voetballen. Maar dat zo weinig uiteindelijk heeft mogen laten zien. En het is ook meteen afgelopen. En dus juicht Fortuna en treurt Go Ahead. Situasi berbeda akan muncul apabila Hartman menerapkan formasi 3 back. Dalam skema tersebut, ketiga nama tersebut dinilai paling ideal untuk mengisi trio back tengah. Apapun pilihannya, performa Hubner bersama Fortuna Sittard telah mengirim pesan jelas. Ia tidak sekadar pelapis, melainkan pesaing serius yang siap merebut peran penting di lini belakang timnas Indonesia. Komt Gooyer, dat is gezien door Oosting. Kan die nog uithalen, Gooyer? Dat kan die. In twee instanties heeft Paas hem dan. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, akhirnya mencatatkan clean sheet pertama sejak berseragam Ajax Amsterdam. Momen spesial itu hadir saat Ajax Amsterdam bermain imbang tanpa gol melawan PSV Zwolle dalam lanjutan pekan ke-25 Eredivisie. Pertandingan yang digelar di Mapark Stadion, Minggu, 1 Maret 2026, malam WIB, berlangsung ketat sejak menit awal. Tuan rumah tampil agresif dan beberapa kali mencoba membongkar lini pertahanan Ajax Amsterdam. Martin Paes dipercaya tampil sebagai starter dan menunjukkan kualitasnya di bawah Mistar. Ini merupakan penampilan keduanya bersama raksasa Amsterdam tersebut sejak didatangkan dari FC Dallas. Sepanjang laga, Martin Paes membukukan 2 penyelamatan penting, termasuk satu aksi krusial yang menggagalkan peluang emas Zwolle. Selain itu, ia juga mencatatkan 1 sapuan dan 1 pukulan untuk mengamankan situasi berbahaya di kotak penalti. Ketangguhan kiper 27 tahun itu membuat Zwolle gagal mencetak gol hingga peluit panjang dibunyikan. Skor 0-0 pun menjadi hasil akhir pertandingan. Dilansir victorynews.id dari berbagai sumber, Senin, 2 Maret 2026, penampilan impresif Martin Paes mendapat apresiasi tinggi. Laman statistik SofaScore memberinya nilai 8,3, tertinggi dibandingkan seluruh pemain yang tampil di laga tersebut. Tambahan 1 poin membuat Ajax kini naik ke posisi ketiga klasemen dengan koleksi 44 angka. Sementara Zwolle tertahan di peringkat ke-12 dengan 28 poin.